Bapak dan Ibu dosen Universitas Murni Teguh, kali ini saya akan mendemonstrasikan cara pengisian RPS. Bagi Bapak dan Ibu di prodi keperawatan mungkin sudah memulai, sudah mengisi, tetapi masih belum komplit ya, masih belum 100%. Langkah-langkah pengisian RPS ya, pertama silahkan mengakses ke website ini .web.id. Oke, kemudian login dengan akun yang sudah diberikan. Yang ketiga, silakan mengakses menu RPS. Oke, masuk ke sistem akademik, masuk ke RPS. Nah, di sini ada RPS saya. Oke, untuk akun yang sudah login ini, yang saya sedang login sekarang adalah akun Pak Muhammad Taufik Daniel Hasibuan. Nah, di sini beliau sudah mengisi ya, falsafah dan teori keperawatan. Oke. Pertama sekali ya, yang kita lihat nih di atas ada 3 tombol ya. 3 tombol, ada reload, ada tambah RPS, ada download template RPS. Jadi bentuknya RPS itu bisa kita lihat seperti ini ya. Nah, ini kan nanti kita mengisi mata kuliahnya, terus mengisi CPL-nya, uraian CPL, mengisi CPMK, dan seterusnya ke bawah. Nah, di sini nanti akan ada detail pertemuan ya. Detail pertemuan, 16 pertemuan itu seperti apa, rincian tugas, penilaian akhir, dan seterusnya. Oke, bagaimana cara mengisinya? Yang pertama kita isikan dulu, tekan dulu tombol tambah RPS. Tambah RPS, isikan tanggal penyusunan, mungkin tanggal 11, kurikulum, pilih ini Pak, ini dari prodi keperawatan ya, 1 ilmu keperawatan, prodi ilmu keperawatan. Nah, ini ada kode MK, ada mata kuliah, ada SKS semester, rumpun MK, dan seterusnya. Untuk melihat data mata kuliah bisa klik di sini ya, di menu mata kuliah ada, nah ini diklik kanan, tekan open link in new tab. Nanti akan terbuka di tab baru, terus kita pilih kurikulumnya ya, untuk bisa melihat data semua mata kuliah. Nah, saya akan coba untuk mata kuliah yang ini ya. Kodenya kita copy, paste di sini. Nama mata kuliahnya copy, paste di sini. Oke, nanti ke depan bisa kita buat ya, dia otomatis ketika dimasukkan kode mata kuliahnya akan mengisi ya, file-file yang berhubungan. Dan selanjutnya kita untuk melihat SKS-nya, di sini SKS dari mata kuliah tersebut adalah 3 semester 2. SKS-nya 3, semesternya 2, rumpun MK ilmu keperawatan. Koordinator prodinya bisa kita pilih untuk keperawatan ya. Mungkin saya salah ya, atau benar Ibu Leni aja lah kita buat ya. Oke, kepala LPM Pak Erwin Handoko. Terus untuk deskripsi mata kuliah ya silahkan isikan saja sesuai dengan yang ada di pedoman atau di kurikulum ya. Saya coba pakai text generator supaya bisa terlihat ya apa yang kita isi.
Nah, ini kan ada banyak halaman ya, banyak halaman. Ada bukan halaman, tab ya. Pertama ada RPS mata kuliah untuk mengisi master dari mata kuliah tersebut ya, mulai dari tanggal penyusunan RPS sampai deskripsi mata kuliahnya. Nah, selanjutnya di tab selanjutnya kan ada CPL, ada bahan kajian, ada prasyarat dan pengampu, ada tugas, seterusnya. Nah, bisa jadi Bapak dan Ibu belum mengumpulkan data CPL dan CPMK ya. Jadi ketika sudah sampai di sini jangan dibiarkan komputernya tetap menyala seperti ini gitu. Ya, supaya data yang di tab 1 ini tersimpan, klik aja tab finish kemudian di submit. Nah, ini sudah ada ya yang tadi kita buat ya. Coba kita lihat PDF-nya. Nah, ini sudah terisi ya. Mata kuliahnya ini, kode MK-nya ini, rumpun MK-nya ini, SKS semester, tanggal penyusunan, dan CPL-nya belum diisi. Semua masih kosong di bawah. Nah, ini ada kiris, ada tanda merah, ini berarti dia belum mengisi detail pertemuan. Terus ini ada koordinator program studi, masih merah juga, berarti ini belum disahkan atau belum direview oleh si Kaprodi. Dan selanjutnya kan di puncaknya ada review dari LPM ya. LPM juga masih tanda merah. Di tahapan ini akan kita jelaskan selanjutnya ya. Oke. Nah, jika Bapak dan Ibu sudah bisa mendapatkan detail dari CPL, CPMK dan seterusnya tadi, bisa melanjutkan dengan cara apa? Silakan edit nih, di bagian actionnya ada edit, di tombol edit ini klik ya, atau bisa bertanya nih di sini ke koordinator prodi atau ke LPM, misalkan apa ya, untuk CPL nya dari kurikulum pada mana, nggak tahu lah apakah seperti ini ya, tapi kita bisa membuat interaksi kepada koordinator prodi dan LPM ya. Nanti ketika kita kirim nanti akan muncul tuh di bagian Kaprodi Bu, yang tadi kita set ke Bu Leni ya, ke Bu Leni dan ke Pak Erwin sebagai LPM. Oke. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pengisian CPL. Pengisian CPL sini. Kode CPL mungkin 1 ya. Tuh. Terus kita ambil lah dari lorem ini, lorem ipsum seperti ini. Oke, jika ada yang kedua, teruskan selanjutnya. Ini 2. Jika ada yang ketiga, lanjutkan 3. Nah, untuk CPMK pengisiannya juga sama ya. 1 kode CPMK, kode CPL terkait 1, kode CPMK 1, ininya lorem. Jika ada yang mau ditambah silakan ditambah. Oke, misalnya 1 CPMK 2. Oke. Nah, ini jika sudah selesai di sini, ketika lanjut ke tab bahan kajian mungkin belum tersedia datanya ya, seperti tadi sama, di submit aja lagi. Submit, kita lihat di bagian PDF-nya. Nah, ini sudah ada ya, 1 2 3 1 1. Oke, kita lanjutkan ya untuk pengisian selanjutnya. Tadi ke bahan kajian kita isi kode BK 1,
PMK terkait 1 rem BK, rem lagi ini BK 2 oke. Nah untuk referensi R1 referensi 2. Untuk pengkodean mungkin standar dari UMT sendiri ya, jangan ikuti yang ini kan hanya dummy, pengisian dummy. Nah prasyarat lihat kode MK nya, lihat di sini tadi mata kuliah apakah dia memiliki prasyarat ya. Saya anggap prasyaratnya mungkin inilah ya, mungkin ini. Oke, copy paste. Jika ada yang lain lagi ditambahkan, jika enggak ya biarkan saja. Nah untuk dosen pengampu bisa mungkin Pak Taufik sendiri, Muhammad Taufik, atau tambah lagi mungkin dengan Seriga mungkin ya. Oke. Nah ketika lagi melakukan editing jangan sampai pergi dari halaman ini ya, misalnya terklik ini atau terklik yang ini. Ketika yang ini belum disimpan, misalnya kita back to RPS, ini belum disimpan, nanti maka yang ini akan hilang. Kayak perlu kehati-hatian jika ingin meninggalkan komputer atau ingin melakukan hal yang lain, misalnya untuk tugas dan nilai belum terkumpul datanya, silakan di submit dulu, nanti diedit lagi. Sampai mana tadi? Nah, misalnya ada mau ditambahkan lagi, silakan ditambah, atau mau diedit, ini silakan diedit. Terus tadi sudah sampai ke pengampu. Nah, sekarang ke bagian tugas, pilih sifat tugas individual, nama tugas individual 1, rent tugas ini tugas. Jika ada yang lain lagi silakan ditambah. Nah untuk komponen nilai bisa dipilih, misalnya kehadiran 10 tambah tugas 15, kuis 15, 30, 40, UTS 20, ujian akhir semester teori 20 misalnya, ujian akhir semester laboratori 20. Nah, totalnya ini 100 ya. Nah ini udah clear semuanya, akan di submit, finish. Nah kita lihat dulu PDF-nya sudah sampai gimana. Nah untuk bagian ini ya, bagian mata kuliah sampai MK prasyarat itu kan sudah terisi ya. Nah ini rincian proses ini belum terisi ya. Untuk rincian tugas ini sudah ada, untuk penilaian akhir sudah ada, total 100%. Nah, ini perlu diperhatikan ya, jika kurang dari 100% atau lebih dari 100 itu udah salah ya. Ini harus 100%. Nah selanjutnya bagaimana cara mengisi rincian proses pembelajaran untuk setiap pertemuan. Nah untuk mengisi rincian itu harus melalui form Excel ya. Dari mana dapat form Excelnya? Dari sini, dari download template RPS Excel. Jangan download dari sini. Ini ada juga nih detail RPS. Jangan download dari sini untuk pertama kali. Untuk pertama kali itu download dari sini. Oke.
ada template WordPress detail. Nah, silahkan di sini. Untuk kolom 1 itu angka ya, angka 1. Gak usah pakai titik. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 pertemuan. Oke. Kemampuan akhir tahapan ya isi aja. Kalau dia sifatnya list, misalnya seperti ini kan list ya. 1, tekan Alt Enter untuk ke bawah. 2, Alt Enter lagi. 3. Nah, untuk kolom 2 ini sifatnya teks ya, teks. Ini saya dummy aja, saya isi ke bawah sama ya. Nah, untuk pertemuan 8 biasanya UTS ya, UTS. Kita lanjutkan lagi di sini. Pertemuan 16 UAS. Oke. Nah, di sini ada untuk judul pertemuan. Judul pertemuan ini nanti akan tampil di berita acara pertemuan. Judul pertemuan misalnya apa ya? Meeting 1. Meeting 1. Ya. Ini meeting 2. Tapi jangan dibuat seperti ini ya. Biasanya judul pertemuan itu apa yang dibahas di pertemuan itu, misalnya yang terkait misalnya yang pertama tuh meeting 1 ya, meeting 1 isinya apa. Di sini ada kontraktor kuliahan misalnya, terus pembahasan mengenai pembahasan ya, misalnya bab 1 misalnya. Biasanya di sini judul pertemuan ini ya apa yang kita bahas di pertemuan itu ya. Tapi jangan tulis meeting 1, meeting 2, meeting 3, meeting 4. Ini hanya contoh saja. Meeting 5. Nah, di sini UTS ya, UTS ya, terus saja UTS. Sini meeting 7, meeting 8, 9, 10, 12, meeting ada yang salah nih, ini harusnya meeting 9, ini meeting 10, meeting 11, meeting 12, 13, nah ini 15, sini UAS. Oke. Topik, subtopiknya. Topik 1, terus subtopik A, subtopik B, topik C. Oke, biar cepat saya kopas saja lah ke bawah. Sebenarnya ini isiannya variatif ya, tidak sama.
tidak sama seperti ini, hanya untuk mempercepat saja. Sini UAS. Oke. Selanjutnya indikator ini teks, indikator 1, indikator 2, kita kopas saja ke bawah. Sini kita ganti dengan UTS. Oh, seharusnya di sini indikator juga ya. UTS itu indikatornya apa ya? Bisa diisi Bapak dan Ibu sekalian. Nah, untuk selanjutnya biar cepat saya coba pakai lorem saja. Kolom 6 sifatnya teks.